Cinta terlarang antara guru dan murid. Hari itu hujan turun deras di desa Tegalsari, sebuah desa di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Di ruang kelas 12 IPS 2, aroma tanah basah menyeruak dari jendela-jendela terbuka. Di sudut kelas, Riani duduk diam, menatap hujan. Rambutnya basah sebagian. Mata sendunya menyeratkan beban yang tak biasa bagi anak seusia 18 tahun. Pak Arya, guru bahasa Indonesia mereka, sedang menjelaskan puisi Hairil Anwar. Tapi pikirannya terusik oleh tatapan Riani, muridnya yang pendiam tapi penuh tanda tanya. Sejak beberapa minggu terakhir, Riani tak seperti biasanya. Ia sering termenung, datang lebih pagi, dan pulang paling akhir. Bagian 2, pertemuan-pertemuan tak biasa. Pak Arya, 34 tahun, baru mengajar 2 tahun di SMA Negeri Tegalsari setelah pindah dari kota. Istrinya meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan, dan sejak itu ia hidup sendiri. Ia terkenal disiplin, tapi lembut pada murid-murid yang tertinggal pelajaran. Suatu hari sepulang sekolah, Riani menghampirinya di perpustakaan. Pak Arya, boleh saya tanya sesuatu? Tentu, RI. Tentang pelajaran. Bukan, Pak, tentang hidup. Pertanyaan itu membuat Arya terdiam. Mereka mulai sering berbicara setelah sekolah, biasanya di perpustakaan atau lorong kosong. Riani banyak bertanya, dan Arya menjawab seperti seorang ayah. Tapi perlahan-lahan, perasaan tumbuh. Tidak vulgar, tidak kasar, tapi lembut dan menyesakan. Seperti daun jatuh yang tak disadari angin. Bagian 3, surat yang tak pernah sampai. Suatu malam, Riani menulis surat. Ia simpan dalam buku sastra, berharap suatu saat berani memberikannya. Pak Arya, saya tahu ini salah. Saya tahu Bapak hanya melihat saya sebagai murid. Tapi saya tak bisa berhenti memikirkan semua percakapan kita. Bukan karena Bapak guru saya, tapi karena Bapak adalah satu-satunya orang yang mendengarkan saya tanpa menghakimi. Surat itu tak pernah sampai ke tangan Arya. Tapi perasaan itu terus tumbuh. Dan Arya, tanpa ia sadari, mulai membawa pulang cerita Riani ke dalam mimpinya. Bagian 4, bisik desa. Suatu sore, Pak Arya mengantar Riani pulang karena sepeda motor Riani mogok. Seorang warga melihat mereka. 2 hari kemudian, kabar itu menyebar cepat. Warga mulai berbisik. Beberapa guru mulai bersikap dingin. Kepala sekolah memanggil Arya. Mas Arya, saya tahu kamu orang baik. Tapi kita di desa, bukan di kota. Hati-hati dengan kedekatanmu dengan Riani. Arya terdiam. Ia tak bisa menjelaskan bahwa hubungannya murni, meski hatinya mulai goyah. Ia memutuskan menjaga jarak. Ia berhenti menyapa Riani di luar kelas. Ia kembali dingin. Riani merasa ditolak. Ia menangis di belakang sekolah, merasa seperti orang berdosa tanpa pengadilan. Bagian 5, kepergian. Saat ujian akhir sekolah, Riani mendadak menghilang selama 3 hari. Ternyata ia pergi ke rumah bibinya di kota. Ia butuh waktu menjauh dari semua tekanan. Saat kembali, matanya sembab. Pak Arya menemuinya diam-diam di lorong belakang perpustakaan. Untuk pertama kalinya, ia bicara terus terang. Riani, kita tidak bisa seperti ini. Bapak guru kamu. Kamu punya masa depan. Jangan rusak demi rasa sesaat. Saya tahu, Pak, tapi apakah rasa yang tulus juga salah? Arya menunduk. Dunia terasa berat. Ia hanya bisa menjawab. Yang tulus belum tentu tepat. Bagian 6, akhir semester. Hari kelulusan datang. Riani lulus dengan nilai terbaik. Saat pembagian rapor, ia tak menatap Pak Arya sama sekali. Tapi setelah acara selesai, ia menaruh satu buku sastra di meja guru, lalu pergi. Dalam buku itu, terselip surat yang pernah ia tulis. Pak Arya membacanya malam itu. Ia menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bagian 7. Waktu yang menghapus jejak. 5 tahun berlalu. Pak Arya masih mengajar. Kini ia sudah menikah lagi, dengan guru seni dari kota. Suatu sore di pasar desa, ia melihat seorang wanita muda turun dari mobil bersama anak kecil. Wajahnya familiar. Riani. Kini seorang dokter muda yang baru kembali dari luar negeri. Mereka bertatapan sesaat. Tak ada kata. Hanya senyum kecil. Lalu Riani berkata singkat. Terima kasih, Pak.
Karena pernah jadi satu-satunya orang yang percaya saya bisa. Bagian 8, hujan lagi. Hari itu hujan lagi. Seperti hari saat semuanya dimulai. Pak Arya duduk di teras rumah dinasnya, menatap hujan yang turun di tengah semester. Ia membuka kembali buku sastra lama. Membaca surat yang dulu menggetarkan hatinya. Bukan untuk menghidupkan perasaan lama, tapi untuk mengingat bahwa cinta kadang datang di waktu yang salah. Dan justru karena itu, ia abadi dalam kenangan.